Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yang baik kali ini, insyaallah taala kita akan membahas satu bab yang begitu agung sekali, yang begitu ringan ya, tapi pahalanya besar sekali. Pahalanya agung sekali ya. Para ulama sering mengistilahkan dengan matsakiludz dzar ya. Amalan-amalan yang kecil, yang dianggap remeh, yang ringan, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa sekali, besar sekali, agung sekali, yaitu fadlus sholah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah solawat ini manusia terbagi secara umum ya, ada tiga ya. Ada yang berlebihan ya, ada yang meremehkan, ada yang pertengahan. Yang berlebihan mereka membuat solawat yang baru, solawat yang di dalamnya berisikan pujian-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berlebihan. Ya, nanti kita akan bahas ya, solawat apakah itu ya. Ada juga yang meremehkan ya. Ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jafa, ya, kering sekali, ya. Padahal dia mungkin orang yang paling getol, ya, menyerang, ya, ataupun mengkritik orang-orang yang bersolawat dengan solawat bid'ah. Tapi di sisi lain, dia sendiri jarang sekali bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, yang pertengahan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, ya, yaitu orang yang senantiasa atau golongan yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang diperintahkan dan memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ini maknanya apa? Ya. Seringkali kita membaca sholawat atau membaca doa, paham gak kita dengan makna Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, ya, wa ala ali Muhammad biasanya, ya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama adalah Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu Allahumma athni alaihi fil mala'il a'la. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara malaikat-malaikatmu semuanya. Kenapa demikian? Ya, salawat ini ibadah yang bukan hanya manusia atau orang beriman saja yang diperintahkan. Ya, artinya yang dilakukan bukan hanya manusia saja, Allah sendiri, ya, itu bersolawat. Malaikat pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, seluruh malaikat-malaikatnya yang ada di langit maupun di bumi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah malaikat. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, setiap hari di Baitul Ma'mur, ya, di langit yang ketujuh, ada 70.000 malaikat yang masuk tidak kembali lagi, ya, masuk naik ke langit, ya, 70.000 malaikat tidak kembali lagi ke dunia, ya. Banyak sekali, ya. Ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna laila wan nahar wa hum la yafturun, ya. Pekerjaannya adalah beribadah, ya. Tidak pernah futur, la yafturun. Para malaikat tidak pernah merasakan futur sebagaimana kita manusia. Dikit-dikit lesu, dikit-dikit apa? Capek, dikit-dikit ketika beribadah kita jenuh dan lain sebagainya, bete dan lain sebagainya. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak, ya. Wa hum la yafturun. Mereka tidak futur ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat? Ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tambah kecintaan malaikat padanya, agar tambah keberkahan, kedudukan, ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun malaikat bersolawat, ya, artinya mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar senantiasa umatnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar syariatnya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang kafir. Ya. Dan banyak sekali keutamaan sholawat ini, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali saja. Solatan artinya solatan wahidatan, satu solawat. Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ringan sekali kan? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya apa? Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikatnya di majlis yang mulia, Malakul A'la. Para malaikat-malaikat yang mulia. Apa yang menjadikan kita susah untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 10 kali balasannya. Disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja disebut oleh mungkin pimpinan, oleh ketua RT, RW, presiden dan lain sebagainya. Bangga, ya, manusia pada bangga, ya. Kenapa? Karena merasa dihormati, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang menguasai semua yang ada di alam ini, menyebut nama kita kalau kita mau bersolawat, ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan." Manusia, ya, yang paling mulia, yang paling utama terhadapku di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, mari kita cek diri kita sendiri, jadi kita masing-masing berapa kali kita bersolawat. Mungkin minimal 10 kali di zikir pagi dan petang, ya, atau itu, ya, atau di sholat wajib pasti kita, ya. Tapi lebih baik dari itu, lebih banyak dari itu kita harus biasakan, terutama di hari Jumat, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aus bin As, ya, beliau meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya sebaik-baik hari di antara kalian adalah hari Jumat, ya. Tapi karena budaya kita, pengaruh dari barat, ya, akhirnya hari libur kita di negeri ini hari Ahad, sehingga syiar di hari Jumat itu kadang kurang, ya, kurang begitu agung di dalam diri kita, bahwa hari Jumat ini hari yang istimewa, ya. Afdalu ayyamikum yaumal jum'ah, hari yang paling istimewa, ya, di antara hari-hari yang lainnya. Kenapa? Ini adalah hari raya setiap pekan umat Islam. Di sana kita diperintahkan banyak berselawat. Ada satu majelis yang agung sekali, yaitu sholat Jumat, di mana kita wajib untuk menghadiri dan kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah, ya, yang merupakan sarana hidayah bagi kaum muslimin, ya, yang disampaikan oleh khatib, ya. Ini merupakan hal yang besar sekali, ya. Kemudian fa'aksiru alayya minas sholati fihi, ya. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Perbanyak, ya, berapapun jumlahnya, ya. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian akan dihadapkan kepadaku, sampai kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah,
para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta aw balita?" Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana salawat yang kami baca, kami panjatkan bisa hadir, ya, bisa ditunjukkan kepada engkau, sedangkan engkau mungkin pada satu hari nanti telah meninggal, gitu ya. Maka qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi, ya. Jasad para nabi itu terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membusuk. Dia tetap, ya, akan tetap dia apa? Tidak ada ruhnya, ya. Akan tetap dia sebagai jasad saja, ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya. Raghima anfu rajulin, ya, sungguh celaka. Raghima anfu rajulin itu artinya secara bahasa adalah seseorang tersungkur wajahnya atau hidungnya ke tanah, ya, pertanda celaka, ya. Maksudnya adalah celaka. Jadi kalau ada orang jalan, dia tersandung, tersungkur, ya. Sungkur bukan tangannya, ya, tapi wajahnya duluan, ya, ke tanah, ya, apalagi hidungnya, ya. Itu namanya raghima anfu rajulin, ya, secara bahasa. Tapi maksudnya adalah celaka, ya. Raghima anfu rajulin, ini frasa, ya, dalam bahasa Arab, ya. Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Aku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku, ya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bersolawat, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rugi, ya, rugi, ya. Kenapa? Dia kehilangan banyak sekali keutamaan. Kita baca satu solawat saja, Allah bersolawat kepada kita berapa? 10 kali. Bayangkan, Allah menyebut-nyebut nama kita 10 kali dengan ucapan yang sangat mudah sekali, ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan hadis juga, la taj'alu qabri 'idan, ya. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai 'idan. Apa itu 'idan? Maksudnya adalah, ya, yaitu dijadikan, ya, la taj'alul qabr 'idan tukrimunahu bil maji ilaihi kullasanatin marratan aw marratain. Jadi jangan dijadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berziarah yang senantiasa dilazimi, ya. Seperti seseorang, ya, sengaja datang ke Madinah untuk ziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh berdasarkan hadis ini. Akan tetapi kalau ada orang yang umrah, kemudian dia berkunjung ke Masjid Nabawi, ya, kemudian berziarah kepada kuburan atau makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disunahkan, ya. Tapi kalau menyengaja dari rumah niatnya ke Madinah untuk sekedar ziarah, ya, tidak untuk mengunjungi Masjid Nabawi, sholat di dalamnya, ya, yang pahalanya 1000 kali dibanding dengan masjid-masjid selainnya, ya, 1000 kali, ya. Kalau antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di sana, itu satu sholat, ya, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali dibanding masjid-masjid selainnya, ya. Adapun di Masjidil Haram 100.000 kali, ya. Luar biasa sekali pahalanya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan fadilah ini kepada kita sekalian, ya. La taj'alu qabri 'idan. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat ziarah secara khusus, ya, yang senantiasa berulang. Id itu artinya berulang, ya. Jadi setiap saat orang mengunjungi terus begitu, ya, untuk sekedar berziarah, ya. Ini sebagai saddu dzari'ah, ya, sebagai untuk membendung, untuk menghalangi, untuk menjaga agar manusia atau kaum muslimin tidak terjatuh kepada hulu, ya, pengagungan yang berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak para hadirin sekalian, ya, orang di depan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, ya. Ini termasuk bagian dari kesyirikan, ya. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersolawatlah kalian kepadaku karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, baik di darat, ya, ketika kita di darat, ya, di lautan ketika kita sedang naik kapal perjalanan lewat laut, ya, ataupun di udara, kita baca solawat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala juga meriwayatkan hadis, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, ya, mengucapkan salam kepadaku, mendoakan keselamatan kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku, ya. Illa raddallahu alayya ruhi, ya, Allah akan mengembalikan ruhku. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah ini lewat malaikat, ya. Tapi zahirnya memang demikian, ya. Rudda alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa membalas orang yang mengucapkan salam kepadaku. Bagaimana? Assalamu alayka ya Rasulillah, ya. Ya Rasulullah, ya. Assalamu ala nabi, ya. Semoga keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis yang harus kita ingat terus, ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, dia meriwayatkan hadis, ya, al-bakhil, orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang aku disebut namanya di sisinya, dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu adalah man'u i'ta, ya, ba'da husuli ni'mah, ya, man'u sedekah atau infak, ya, mencegah, menghalangi sedekah ataupun infak setelah mendapatkan nikmat, ya. Kalau sebelum namanya asyuh atau kikir, ya, dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Indonesia sama, ya, bakhil sama kikir itu dalam kamus bahasa Indonesia sama, ya. Tapi di dalam bahasa Arab, ya, antara bakhil dan kikir ini ada perbedaan sedikit, ya. Kalau bakhil itu setelah mendapatkan nikmat, kalau kikir itu sebelum, ya. Jadi sebelum mendapat nikmat dia sudah berazam, bertekad saya enggak akan infak. Itu kikir. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika muflihun. Barang siapa yang menghilangkan kekikiran ini dalam dirinya, dia akan beruntung. Tapi bakhil, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu di nafsi, ya, barang siapa bakhil, di antara bentuk kebakhilan yaitu orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar, dia tidak bersolawat. Kenapa? Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia di dunia ini, lebih mulia daripada kedua orang tua kita, bahkan lebih harus kita cintai daripada diri kita. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak lebih aku cintai daripada kecuali diriku sendiri, ya, kecuali diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak sampai engkau, ya, mencintai aku melebihi dirimu sendiri, ya. Ini apa? Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakhil, ya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berjasa kepada kita. Bagaimana beliau, ya, ketika berdakwah ke Taif, ya. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, ya, di Madinah, ya. Kemudian ketika berjihad, ya, berlumuran darah, ya. Kemudian beliau tidak mengharapkan dunia dalam dakwahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sangat berjasa sekali kepada kita, ya. Oleh karena itu kita bakhil. Kita sudah dapat nikmat Islam ini, ya, atas perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau mendoakan dia. Coba bayangkan kalau orang tua kita yang sangat baik, yang luar biasa, ya, kita saksikan jasa-jasanya, kita enggan mendoakan, kita akan disebut sebagai orang yang durhaka.
ya, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang sudah selayaknya dan sepantasnya kita mendoakan dan bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bab ini memotivasi kita kepada solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, yaitu orang yang ketika disebut nama Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita diam, ya, kita diam, tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.